beban tanda kutip itu justru datang saat 270 juta penduduk Indonesia berharap kemenangan dari timnas. Karena banyak pemain muda striker Indonesia masih butuh jam terbang dan naluri. Halo, selamat berjumpa dengan saya Budiman Sujatmiko dari Wake Up. Bangun! Untuk menghindari sebuah basa-basi, kira-kira apa yang bisa kita katakan dengan kekalahan timnas Indonesia 0-4 dari Thailand? Pertama, tentu saja dengan nasionalisme yang kita miliki sampai sum-sum tulang, bisa kita katakan bahwa pertandingan final yang kemarin bukan ciri khas dari gaya Indonesia yang punya prinsip nggak ada lo, nggak rame. Di mana dalam sebuah pertandingan final biasanya akan banyak supporter, bunyi drum bertalu-talu, trompet mengiringi pemain kita yang membawa bola, hingga bentuk selebrasi pemain dan supporter yang mungkin sudah kita siapkan. Seperti saya juga. Kendati menonton di televisi atau streaming pada AFF ini, tidak terlihat dan terdengar suara-suara gemuruh yang bisa membangkitkan emosi dan mempengaruhi lapangan. Memang sih terdengar suara, tapi rasanya nggak cukup untuk mengimbangi hebohnya Jackmania, Bonek, Aremania, Viking, dan sebagainya. Dalam sepak bola, atmosfer diciptakan oleh fans yang akan dirasakan pemain. Tanpa fans, semuanya tidak berarti. Tahu dong waktu kita kemarin nonton TV saat masih pandemi sedang mengganas, stadion-stadion bola sepi. Sebaliknya, bagi fans Indonesia, curahan nasionalisme yang dituangkan dari yel-yel dan semangat berteriak, tanpa itu, sebuah pertandingan hanya tampak seperti latihan. Kedua, janganlah kita menganalisis kekalahan 0-4 ini. Tapi analisislah leg kedua nantinya. Soal kekalahan biar ahlinya saja mengevaluasi. Berilah kesempatan pelatih Shin Tae-yong untuk mengkajinya. Dengan kekalahan ini, kita nggak dilarang kok untuk menghibur diri dengan mengakui bahwa memang di atas kertas Thailand lebih unggul. Dengan banyaknya pemain senior dibandingkan Indonesia dan sejumlah faktor lain yang membuat wajar Indonesia kalah. Indonesia juga bermain tanpa beban kok, karena memang sungguhnya tidak diunggulkan. Kalau boleh dikatakan beban tanda kutip itu justru datang saat 270 juta penduduk Indonesia berharap kemenangan dari timnas. Ini merupakan beban yang luar biasa agar mereka meraih kemenangan. Sekaligus juga dorongan. Atau yang ketiga, selama ini kita menganalisis kemenangan-kemenangan terlalu dini dengan memberikan pujian dengan tingginya kerinduan kita untuk menjadi juara. Sama halnya dengan 3 pertandingan final sebelumnya yang terkesan deja vu. Rasa-rasanya pernah kita alami dan terulang lagi. Tapi dari 3 hal ini, tetap saja bahwa kita terus-menerus berbasa-basi tentang sebuah kegagalan untuk menjadi juara AFF, bahkan sampai yang ke-6 kali. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF 2020 merupakan ulangan dari putaran final AFF 2022 dan 2016 yang semuanya dimenangi oleh Thailand. Sebetulnya di babak pertama, saat Indonesia tertinggal 0-1, Indonesia masih memperlihatkan upaya keras untuk bermain head to head meskipun di atas kertas pemain Thailand lebih unggul. Upaya keras ini tampak ketika berkali-kali Asnawi sebagai bek belakang menghalau serangan-serangan dari sisi kanan, dari sisi kiri. Bahkan sebuah tendangan voli yang cukup keras mampu dihalau oleh penjaga gawang Nadeo Arga. Di babak pertama ini, seperti hal yang sering diungkapkan oleh komentator, kalah 1-0 itu lebih membuka peluang untuk menyamakan kedudukan.
semangat, animo untuk menyamakan kedudukan lebih tinggi daripada semangat atau animo lawan untuk menambah gol. Kalau selisih gol yang sedikit itu meningkatkan semangat tim untuk menyamakan kedudukan, memang ada yang mengungkapkan kekalahan pada menit kedua di awal pertandingan mempengaruhi para pemain. Tapi yang terlihat di lapangan justru ada semangat untuk melakukan counter attack, serangan balik. Meski hanya 1 atau 2 kali, namun sayangnya hal itu belum bisa dimanfaatkan oleh Sulaiman atau Irfan Jaya untuk menciptakan gol. Indonesia memang harus segera memikirkan sih untuk mencari striker-striker handal bagi timnas. Pasalnya bukan hal yang mudah untuk mencetak seorang striker. Kita bisa melatih pemain depan, tapi belum tentu bisa berkualitas striker. Striker itu kompleks. Pakar sepak bola bilang, striker itu sejenis pesepak bola yang selalu penasaran. Di otaknya selalu berpikir ke arah gawang di mana dia dituntut tenang untuk menghasilkan gol. Dia membutuhkan sifat egois agar yakin dengan instingnya untuk mencetak gol. Soal disiplin terkadang itu nomor sekian. Makanya biasanya striker-striker itu orangnya agak unik, agak istimewa. Tapi memang dimaklumi karena banyak pemain muda striker Indonesia masih butuh jam terbang dan naluri yang lebih intuitif untuk menciptakan gol. Tapi rasanya ini belum terlambat. Mari kita mengapresiasi latihan di Turki. Ada catatan yang layak kita stabilo, kita garis tebal tentang hasil latihan di Turki, yaitu adanya konsentrasi bagi pemain untuk meningkatkan kualitasnya. Apalagi si pelatih Shin Tae-yong sengaja memasang 4 asisten. 1 terkait penampakan fisik, 1 penjaga gawang, 1 untuk striker, dan 1 lagi untuk penerjemah. Dari pertandingan melawan Thailand, memang tampak sih hasil dari latihan itu. Terlihat fisik pemain Indonesia yang ramping-ramping bisa mengimbangi pemain Thailand. Kalaupun kekalahan mencapai 0-4 itu terjadi di ujung pertandingan dan lebih terkait mental pemain yang sudah begitu merosot. Kelelahan mental memang menciptakan semacam konsentrasi yang berkurang dari para pemain, termasuk melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi, para pecinta bola Indonesia, seperti juga kita tidak lelah mencintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai sepak bola kita dan olahraga kita pada umumnya. Karena katanya sih, keunggulan olahraga sebuah bangsa itu bisa mengkompensasi, bisa menutupi kelemahan-kelemahan kita di sektor lain. Ayo, bangkit sepak bola Indonesia, bangkit olahraga Indonesia, dan di atas segalanya, bangkit Indonesia. Bangkit, bangkit, bangun, wake up bersama saya Budiman Sujatmiko.